pada jantungnya gitu kan, dengan visual seperti ini ya. Jadi dia merubah data visual, data medis tersebut menjadi visual seperti ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah data seismik. Data seismik ini adalah yang atas itu kan permukaan buminya. Ini yang bawah ini ceritanya di bawah tanah ya. Jadi bisa dengan data seismik ini bisa diketahui di bawah kita ini ada batu, ataukah ada lumpur, ataukah ada magma gitu kan. Bisa dilihat ya dengan menggunakan data seismik dan divisualkan seperti ini ya. Divisualkan ya. Sekarang kan sudah canggih ya, kalau untuk data seismik ada namanya tomografi atau enggak pakai lidar. Ya, lidar itu sensor pakai laser, ya, sehingga bisa mendeteksi apa yang di bawah tanah, ya, seperti itu. Kemudian di sini, ini yang ketiga adalah cuaca, weather, tentang cuaca, ya, divisualkan, ya. Hasil data dari pemantauan lapangan dan satelit dikombin ya menjadikan data seperti ini. Ya. Nah, scientific visualization mengacu kepada suatu proses merepresentasikan data saintifik yang masih mentah ya sebagai image ya. Providing dia akan menyediakan suatu bantuan eksternal untuk meningkatkan interpretasi si ilmuwan terhadap dataset yang besar ya, dan untuk memperoleh insight yang mungkin terlewatkan oleh metode statistik itu sendiri ya. Jadi dengan visualisasi data itu bisa meningkatkan insight, bisa meningkatkan interpretasi, bisa meningkatkan pemahaman kita akan data ya, seperti itu. Dan tentu visualisasinya tidak harus secanggih ini ya, kita bisa menggunakan grafik-grafik standar juga boleh ya, seperti itu. Nah, information visualization. Visualisasi informasi adalah suatu praktek ya, memberikan atau membuat suatu program komputer ya, suatu set instruksi untuk membuat abstraksi dan perseptualisasi dari sejumlah besar ya data yang tidak terstruktur dan bersifat non-spasial, gitu kan? Ya, contohnya seperti tadi. Contoh, misal nih gambar yang atas. Ini adalah clustering dari Twitter, ya. Clustering dari Twitter, ya. Kita lihat ada dua kelompok dominan, cluster dominan, yaitu cluster merah dan cluster biru. Maka di sini kita lihat cluster merah ini kira-kira topiknya bagaimana, atau bisa jadi kita analisis sentimen ini. Ini sentimen positif atau negatif yang merah ini. Yang biru ini sentimen positif atau negatif. Kemudian kalau yang merah ini kira-kira topik yang paling banyak dibicarakan apa? Yang biru topik yang paling banyak dibicarakan apa? Ya. Kemudian aktornya, siapakah aktor utama di dalam klaster merah dan siapakah aktor utama di klaster yang biru? Ya, kita bisa lakukan analisis seperti itu. Itu adalah social network analysis, ya. Seperti itu. Kemudian yang bawah ini adalah contoh percakapan atau komunikasi antar pegawai Enron. Enron itu, kalian tahu Enron? Enron itu sebuah perusahaan investasi di Amerika yang terkena skandal, ya. Terkena skandal sehingga dalam penyelidikannya mereka berusaha menyelidiki arah komunikasi dari seluruh pegawai. Nah, ini arah komunikasinya, ya. Kita lihat di sini. Oh, direktur, yang jabatannya direktur itu paling banyak bicara kemana, gitu kan? Ternyata direktur ini lebih banyak bicara ke unknown, berarti dia orang luar sebetulnya, ya. Berarti saya semacam mereka melakukan konspirasi, gitu kan, dengan pihak ketiga, gitu kan. Kemudian ada antar karyawan, bagaimana, gitu kan, dilihat, ya. Ini namanya grafik origin destination, ya. Kan percakapan originnya dari siapa ke siapa, gitu kan. Grafik origin destination bisa kita gunakan juga untuk melihat pola komuter, ya, pola komuter. Misal komuter di Jabodetabek, gitu kan. Kita lihat paling banyak itu komuter itu dari mana? Oh, dari Depok ke Jakarta Selatan, ternyata misal seperti itu.
Oke, ini adalah visualisasi informasi. Jadi datanya itu tidak terstruktur, ya, tidak terstruktur. Ya, misal contoh seperti yang di atas tadi, ini misal dari Twitter. Bisa juga dari berita online, ya, berita online mengkategorikan topik di dalam berita online, misal bisa menggunakan metode latent derived allocation, gitu kan, seperti itu, ya. Ya kalau tidak salah, saya nggak tahu di kelas ini atau di kelas mana tuh yang kemarin sempat nanya-nanya saya tentang teks ini, ya. Dan yang ketiga adalah visual analytics. Tadi seperti sudah dijelaskan, visual analytics itu menggabungkan scientific visualization dengan information visualization. Nah, visual analytics adalah pengembangan dari visualisasi informasi dan visualisasi saintifik yang memfokuskan pada suatu reasoning analytical dalam arti mencari ya, dalam rangka mencari penjelasan terhadap suatu fenomena, ya, yang difasilitasi oleh suatu interface atau antarmuka visual yang sifatnya interaktif. Itu yang saya katakan dia dalam bentuk dashboard, ya, dalam bentuk dashboard. Bagaimanakah bentuk dashboard ini seperti gambar di kanan? Ini adalah dashboard. Di mana kan di sini interaktif, user bisa mengganti-ganti gambarnya. Ya. Misal ingin menampilkan wilayah mana, gitu kan? Ingin menampilkan variabel apa, gitu kan? Seperti itu. Di sini bisa user secara interaktif, ya, mengatur apa yang ingin dilihat, ya. Nah, ini dashboard. Sehingga dia terintegrasi, ya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu insight data yang lebih komprehensif, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah visual analytics, ya. Oke, tapi ya visual analytics tentu butuh kemampuan programming komputer, ya. Butuh kemampuan programming komputer dan kalian kan tidak belajar, ya, tidak mempelajari ini, sehingga ya mungkin ranah kalian masuknya hanyalah ke scientific visualization, atau kalian tertarik dengan text mining ya bisa masuk ke information visualization, ya. Kalau visual analytics ya ini mah anak KS, ya, komputasi statistik yang bikin, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita hanya mengenal kulitnya saja ya memang visualisasi data ini. Silakan, sebelum lanjut, kalau ada yang mau tanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan topik berikutnya, yaitu tentang visualisasi data spasial, atau kita sebut sebagai peta tematik. Ya. Visualisasi data spasial itu adalah melalui peta tematik. Ya. Oke, kita lihat. Peta adalah suatu antarmuka atau interface dari suatu sistem informasi geografis. Ya. Peta merupakan cara paling efektif untuk mengkomunikasikan data geospasial yang menekankan pada lokasi atau pola sebaran data. Data geospasial itu data apa? Data yang terkait dengan permukaan bumi, ya, seperti itu, ya, data geospasial, ya, atau data yang berupa gabungan antara data statistik dengan data spasial, ya, seperti itu. Ya, data geospasial itu ada data yang terkait dengan permukaan bumi, ya. Misal seperti apa? Kontur bumi, gitu kan? Atau berupa peta jalan, gitu kan? Seperti itu data geospasial, ya. Nah, sedangkan kalau peta tematik itu adalah peta yang menggabungkan antara data geospasial dengan data statistik, ya. Itu peta tematik. Jadi peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Misal, status penggunaan lahan, kepadatan penduduk, transportasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan peta rupa bumi, ya, yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya. Jadi, di dalam peta tematik, kita perlu pertama adalah ya perlu data geospasial tersebut, yaitu peta rupa bumi, ya, peta rupa bumi.
Kemudian kita gabungkan dengan data statistik, ya, data statistik. Nah, kalau data statistiknya adalah menurut wilayah administrasi, maka kita butuh juga di data geospasialnya adalah data tentang batas wilayah administrasi tersebut. Nah, peta tematik memperlihatkan pola distribusi dari suatu data dengan tema tertentu. Misal, peta sebaran kepadatan penduduk di suatu wilayah, atau peta sebaran rata-rata pendapatan duta di suatu wilayah. Jadi tujuan peta tematik itu adalah untuk menemukan pola spasial di dalam data kita. Ya, kita lihat kalau misal pendapatan rumah tangga rata-rata per kapita menurut kabupaten, kita buat petanya, oh ternyata ada pengaruh spasial, artinya bahwa jika ada suatu wilayah pendapatannya tinggi, maka wilayah di sekitarnya juga ikut tinggi, gitu kan? Oh, berarti ada pengaruh kewilayahan atau pengaruh spasial, berarti ya, bahwa wilayah yang kaya akan membantu wilayah-wilayah di sekitarnya sehingga dia menjadi pendapatannya tinggi juga, ya, seperti itu. Jadi di situ dalam rangka melihat pengaruh spasial. Peta tematik disebut juga sebagai peta statistik. Ya, karena itu tadi menggabungkan data statistik dengan data geospasial. Nah, ini contoh di sebelah kanan ini ada contoh peta tematik atau peta statistik. Yaitu ini adalah peta rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian per tahun di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten Kota tahun 2004. Nah, di bagian kiri ini ada legenda. Ya, ini adalah legenda. Di sebelah kanan juga legenda. Dalam hal arti di sini kenapa ada dua legenda? Karena peta ini menyajikan dua buah data statistik. Yang pertama adalah data rata-rata pendapatan, yang kedua adalah rata-rata pendapatan. Ini rata-rata pendapatan per kabupaten kota, gitu kan. Sedangkan yang kedua ini adalah rata-rata pendapatan menurut jenis usahanya, gitu kan. Di sini ada pendapatan usaha pertanian dan pendapatan lainnya, gitu kan. Nah, sehingga kalau digambarkan, diplotkan seperti ini. Kemudian di sini ada penunjuk arah utara dan ada skala. Nah, tapi sebagai catatan, kalau untuk peta tematik, skala ini nggak perlu, ya, karena kita tidak akan menyajikan detail rupa bumi. Kita adalah dalam peta tematik, rupa bumi itu disederhanakan, ya. Maka kita tidak perlu skala sebetulnya di dalam peta tematik. Nah, kita lihat contohnya di gambar ini. Kita lihat yang pendapatannya tinggi itu adalah, nah ini di sini, ya, sama di sini. Kayaknya ini adalah Samarinda dan Balikpapan. Ya, tapi di sini juga ada. Ini apa ini? Kayaknya Tarakan ini, ya. Ini adalah Tarakan. Seperti itu. Apakah ada pengaruh spasial? Ya, kalau lihat dari peta sih kayaknya ada, karena ini yang pendapatannya rendah muncul di bagian perbatasan sini. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini contoh ya, contoh peta tematik. Nah, berdasarkan jenis datanya, peta tematik terbagi dua, yaitu peta tematik distribusi data kualitatif dan peta tematik distribusi data kuantitatif. Jadi jenis datanya, kalau jenis datanya data kualitatif, maka peta tematiknya adalah peta tematik kualitatif. Sedangkan jika jenis datanya adalah kuantitatif, maka petanya adalah peta tematik distribusi data kuantitatif, atau kita singkat saja jadi peta tematik kuantitatif. Peta kualitatif ya menggambarkan jenis-jenis data yang berbeda datanya. Misal adalah peta penggunaan lahan. Jadi di sini bukan melihat kuantitatifnya, tapi melihat beda jenisnya ya dalam peta kualitatif biasanya. Sedangkan kalau peta kuantitatif berisikan peringkat atau data numerik, misal jumlah penduduk suatu wilayah. Ya. Nah, kita lihat yang bawah ini, peta bawah,
Ini adalah contoh peta kualitatif. Dia adalah peta penggunaan lahan. Jadi dia hanya melihat perbedaan jenis dari lahan. Ada lahan untuk sawah, lahan untuk perumahan, lahan industri, dan lain-lain. Diberi warna yang berbeda. Di sini kita tidak melihat jumlahnya, tapi melihat batasnya, gitu kan, melihat jenisnya saja. Ya. Sedangkan kalau yang atas ini adalah peta kuantitatif. Ya. Kita lihat di mana lingkaran-lingkaran ini adalah merepresentasikan besaran nilai dari data. Ya. Semakin besar lingkarannya berarti dia semakin besar nilainya. Ini adalah apa nih contohnya? Population of the province, ya, jumlah penduduk di dalam masing-masing provinsi. Jadi kita bisa tahu, oh mana provinsi yang penduduknya paling banyak, yaitu yang lingkarannya paling besar, tentu, ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah kuantitatif, yang bawah kualitatif, ya. Nah, kita lihat untuk peta tematik kualitatif, ya. Jenis atau kualitas data beserta sebaran atau lokasi merupakan aspek utama yang ditekankan pada peta ini. Jadi untuk peta tematik kualitatif, informasi yang ingin disampaikan itu hanyalah jenis data beserta sebarannya saja, ya. Tapi tidak menilai seberapa banyak atau seberapa luas ataupun nilai lainnya. Simbol yang digunakan dalam peta tematik kualitatif bisa berbentuk titik, garis, atau areal, ya, yang sifatnya tentu kualitatif dan dapat digambarkan secara piktorial, geometrik, maupun abstrak. Contoh dari peta tematik kualitatif yaitu peta tanah, ya, atau peta penggunaan lahan, kemudian peta budaya, kemudian peta agama, dan sebagainya. Kita lihat contoh-contohnya, ya. Nah, ini adalah peta dengan simbol abstrak, ya. Kan tadi di sini dikatakan simbol yang digunakan bisa piktorial, geometrik, ataupun abstrak. Nah, abstrak di sini adalah yang ini, yang contoh pertama. Di sini kan ada 3 kolom, ya, legendanya. Yang abstrak itu adalah yang kolom pertama saja, ya. Abstrak. Kita lihat seperti ini, ya. Jadi bentuknya terserah, gitu kan, suka-suka, abstrak namanya juga, ya. Pada peta berikut dapat diketahui sebaran berbagai macam jenis industri yang disajikan dengan simbol titik kualitatif dan digambarkan secara abstrak. Ada 2 unsur utama yang dapat dibaca dari peta tersebut, yakni kualitas atau jenis industri, B, lokasi setiap jenis industri. Jadi di sini kita lihat, misal nih, segitiga banyak, ini adalah apa? Segitiga banyak ini. Iron ore atau biji besi, ya. Nah, kita lihat daerah yang menghasilkan biji besi itu yang mana, gitu kan? Saya nggak bisa lihat, tulisannya terlalu kecil. Yang jelas ini nih, yang atas ini nih kayaknya. Ya, ini adalah daerah yang wilayah yang menghasilkan biji besi. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi 2 hal, yaitu jenisnya, jenis industrinya, yaitu jenis ini adalah biji besi. Kemudian lokasinya, oh di mana nih lokasi biji besi? Ada di, saya nggak bisa baca, kecilan. Ya, seperti itu. Kalian baca sendiri. Oke, ini peta dengan simbol abstrak. Kemudian peta dengan simbol piktorial, ya, yaitu menggunakan gambar, ya. Contohnya di sini, biji besi menggunakan tumpukan bentuknya bulat, gitu kan. Emas dan perak menggunakan seperti ini. Kemudian minyak bumi menggunakan gambar seperti oli, gitu kan. Kemudian kapur, ya, berbentuk kapur juga. Kemudian granit, gitu kan, seperti itu. Sebetulnya ini tidak murni piktorial, ya, ini gabungan dengan geometri. Geometri itu ya ini kayak emas dan perak kan bentuknya apa namanya ini? Belah ketupat, Pak. Belah ketupat ya, aduh, saya lupa namanya. Oke, bentuknya belah ketupat, ya. Kemudian ada juga tembaga, bentuknya kan lingkaran. Itu geometri kalau itu, ya. Tapi kalau yang berupa gambar, ya seperti ini. Biji besi berupa gambar, kemudian apalagi
intan berupa gambar gitu kan. Apalagi kalau hasil pertanian biasanya berupa gambar. Kalau menghasilkan kelapa berarti gambarnya pohon kelapa gitu kan. Menghasilkan jagung dia nanti gambarnya jagung seperti itu. Itu adalah peta dengan simbol piktorial ya. Kalau yang di sini sebenarnya ini gabungan ya antara piktorial dengan geometri. Nah, kemudian peta dengan simbol geometri ya ini contohnya. Ini kan gabungan ya, ada tembaga bulat merah, bulat pink, bauksit bulat kuning, gitu kan, mangan segitiga kuning. Itu semua adalah geometri ya. Demikian juga di peta pertama. Ini untuk yang kolom kedua dan kolom ketiga ini geometri ya. Ini adalah geometri, ada bentuk segitiga, bentuk persegi, ya, dan lain-lain. Oke, itu adalah untuk peta kualitatif. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan peta statistik distribusi kuantitatif, atau kita sebut saja peta tematik kuantitatif. Peta tematik kuantitatif merupakan peta khusus yang menggambarkan penyebaran data-data statistik yang berbentuk angka-angka, meskipun visualisasinya tetap menggunakan simbol. Nah, bedanya sekarang, kalau tadi di kualitatif, simbol tersebut hanya menunjukkan lokasi saja, serta menunjukkan jenis. Sedangkan kalau di dalam peta statistik distribusi kuantitatif, atau peta tematik kuantitatif, simbol tersebut juga mewakili suatu nilai. Ya, mewakili suatu nilai. Sehingga dia memiliki bobot kuantitatif. Misalnya, peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, peta kemiskinan, dan sebagainya. Nah, sehingga simbolisasi data statistik dalam peta kuantitatif ada 3 tipe sebagai berikut. Ya, kita lihat distribusi kuantitas data. Pertama adalah distribusi kuantitas data dicerminkan dalam bentuk series of point, dalam bentuk serangkaian titik. Nanti setiap titik tersebut memiliki harga. Harga itu artinya berarti misal satu titik mewakili 1000 penduduk gitu kan. Sehingga kalau di dalam peta tersebut ada 5 titik, berarti itu menunjukkan jumlah penduduk di daerah itu adalah 5.000 gitu kan. Seperti itu. Kemudian kuantitas data statistik pada peta dicerminkan dalam bentuk garis. Oke, kalau tadi dalam rangkaian titik, maka sekarang dalam bentuk garis. Dan yang ketiga, penyajian distribusi kuantitas data berkait erat dengan luasan. Nah, kalau ini digambarkan dalam bentuk area, ya, luasan. Sekarang kita mulai dari bentuk series of point, ya. Nah, bentuk penyajian pada tipe ini dalam bentuk suatu rangkaian titik itu ada 4 tipe, yaitu dicerminkan dengan simbol-simbol yang berulang, namanya repeated symbol. Yang kedua, dicerminkan dengan bentuk lingkaran-lingkaran proporsional atau proportional cycle. Yang ketiga, dicerminkan dengan bentuk lingkaran yang bertingkat, ring of graduated circular symbol. Dan yang keempat, dicerminkan dengan bentuk bola-bola dan kubus-kubus yang proporsional, yaitu proportional squares and cubes. Kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah contoh peta yang menggunakan repeated symbol. Nah, kalau yang menggunakan repeated symbol, itu berarti yang tadi saya katakan harus memiliki harga setiap satu simbolnya. Ya. Contoh di sini kita lihat, di sini dia menggunakan simbolnya adalah persegi. Ya. Di mana satu buah persegi memiliki harga setara dengan 250.000 ton. Ya. 250.000 ton. Karena ini adalah peta apa? Ini adalah peta jumlah barang yang dibongkar di pelabuhan-pelabuhan di Prancis. Ya. Pelabuhan-pelabuhan di Prancis. Ini nama-nama pelabuhannya ya. Nih, ini Marseille, ya, Marseille, terus ini ada other ports, pelabuhan lainnya. Kemudian di sini ada apa ini? Bayonne, ya. Apa? Kemudian ini adalah Bordeaux, ya, dan lain-lain, ya. Kita lihat, berarti di sini karena satu persegi adalah 250.000, maka kita lihat, misal ini Lorient, ya, Lorient itu hanya ada 1,5 persegi, berarti kira-kira dia adalah 375.000 ton, ya, kira-kira seperti itu, ya.
Jadi kunci dari repeated simbol ini adalah kita harus memberikan harga untuk setiap simbolnya, ya. Jadi satu persegi ini setara dengan berapa ton, misal. Ini kan kita bicara jumlah barang. Sehingga di dalam repeated simbol ini ya kita harus menentukan, gitu kan, menentukan harga satu buah simbolnya. Misal kalau dia terlalu kecil, ini hati-hatinya ya. Kalau dia terlalu kecil, maka nanti simbolnya akan terlalu banyak, ya, akan makan tempat. Kalau misal satu perseginya adalah 50.000, bayangkan nanti yang Marcel segede apa ini nanti kumpulan repeated simbolnya, ya, akan makan tempat. Tapi kalau harga satu simbolnya juga terlalu tinggi, nanti variasi antar pelabuhannya ini nggak akan kelihatan, ya, nggak akan kelihatan. Jadi kalian harus bisa menentukan secara tepat harga masing-masing simbol, per simbolnya itu berapa, gitu kan? Sehingga pertama dia efisien dalam hal tempat, kedua bisa menunjukkan variasi, ya, di dalam data, ya, itu yang penting. Oke, ini repeated simbol. Berikutnya proportional cycle. Ini contohnya. Ini adalah peta yang menunjukkan jumlah penumpang harian di setiap stasiun di Middlesex tahun 51. Jadi ini lokasinya ini adalah masing-masing stasiun, ya, stasiun komuter tentunya, ya. Nah, di sini ini adalah proportional cycle, artinya bahwa setiap lingkaran ini menunjukkan nilai jumlah penumpang, ya, menunjukkan nilai jumlah penumpang. Ada legendanya. Nah, ini legendanya, ya. Kalau lingkarannya sebesar ini adalah setara 30.000 penumpang. Lingkarannya sebesar ini 15.000 penumpang. Dan seterusnya, ya. Nah, ini sifatnya adalah kontinu, lingkaran ini. Datanya kontinu. Sehingga kalau ada lingkaran yang besarnya tengah-tengah di antara dua ini, ya kita interpolasikan, ya. Kita interpolasikan. Nah, di sini, ini hati-hati juga. Hati-hatinya dalam proportional cycle apa? Ketika ingin memuat data 2 kali lipat, misal, ini kan lingkaran yang ini, yang saya tunjuk. Sebentar. Nah, lingkaran yang ini, ya, lingkaran yang ini kan 15.000, sedangkan yang bawahnya 30.000. Artinya bahwa ini kan 2 kali lipat. Ya, yang ini 2 kali lipat dari yang atas. Nah, ukuran lingkarannya ini yang harus hati-hati. Dimensi, 2 dimensi itu, rumus lingkaran apa? Luasnya. Luasnya adalah sama dengan IR kuadrat. Ya. Sehingga kalau yang 30.000 memiliki jari-jarinya adalah 2, berarti untuk yang 15.000 jari-jarinya belum tentu 1. Karena ini adalah 2 dimensi, gitu kan. Berarti kalau yang 30.000 luasnya adalah I dikali 2 kuadrat, sama dengan 4I. Ya. Berarti untuk yang 15.000, bagaimana? Dia harus kali setengah, berarti kan luasnya setengah L sama dengan setengah 4I. Ya. Nah, kalau lingkaran sih kebetulan ini ya, jadinya benar setengahnya. Ya. Kalau untuk lingkaran, tapi hati-hati kalau untuk yang persegi. Ya. Kalau yang persegi bukan berarti panjang setengahnya, lebar bukan. Ya. Contoh, kalau yang 30.000 penumpangnya itu menggunakan persegi 3 kali 3. Berarti kan 9 luasnya. Berarti kalau yang 15.000 itu kan berarti setengah dikali luas yang 30.000. Sama dengan setengah dikali 9, sama dengan 4,5. Berarti dia harus isinya adalah akar 4,5. Ya, kalau mau dia menggambarkan setengah dari 30.000.
Ya, hati-hati ya untuk menentukan legendanya ya. Apalagi kalau untuk yang 3 dimensi ya, berarti dia harus pakai akar ya, akar bukan akar kuadrat tapi akar pangkat 3 ya. Kalau bentuknya persegi ya, seperti itu. Oh, sebentar. Ini juga sama. Lingkaran juga bukan berarti jadi 2, tapi jadi akar 2. Ya. Kan R kuadrat. Ya. Jadi agar dia setengah itu adalah jari-jarinya harus akar 2. Ya. Ya, jadi ini ya proportional cycle. Yang penting hati-hati ketika menentukan legenda. Ya. Bukan berarti kalau misal lingkaran, kalau 30.000 jari-jarinya adalah 2, maka kalau 15.000 jari-jarinya 1. Bukan. Ya, gitu. Ya. Oke, kuantitas data dapat secara langsung dibaca berdasarkan jari-jari lingkaran. Pembaca peta dapat mengetahui kuantitas berdasarkan interpolasi. Artinya kontinu, yaitu interpolasi terhadap angka-angka kunci yang terdapat pada legenda. Oke, berikutnya adalah kalau pada proportional cycles, si lingkaran-lingkarannya itu mau merepresentasikan data yang sifatnya kontinu. Terkadang kesulitannya adalah ya kita tadi harus melakukan interpolasi untuk lingkaran yang ukurannya berada di tengah-tengah. Ya, kita harus interpolasi, kita harus nebak. Oh, ini kira-kira senilai berapa gitu kan? Nah, daripada kita menebak-nebak, lebih baik setiap lingkaran tersebut merepresentasikan suatu rank, ya, suatu rank jumlah penumpang. Nah, berarti datanya kita diskripsikan terlebih dahulu, ya, kalau rank F graduated circular symbol ini, ya. Nah, maka di sini kita lihat, ya, legendanya. Oh, kalau sebesar titik ini, dia adalah jumlah penumpangnya adalah antara 0 sampai 70.000, 0 to 100, ya. Lingkaran berikutnya ya, mulai dari 100 sampai 2.400. Lingkaran berikutnya dari 2.500 sampai 2.700 dan seterusnya, ya. Jadi di sini keuntungannya apa? Keuntungannya adalah yang pertama, kalau yang di proportional cycle, lingkarannya bisa jadi semakin besar, ya. Karena ada stasiun-stasiun yang sibuk, penumpangnya banyak, lingkarannya akan jadi besar. Sehingga kita lihat di sini, lingkaran-lingkarannya menjadi overlapping, gitu kan. Sedangkan kalau kita atur dengan rank of graduated circular symbol, ukuran lingkarannya bisa kita atur, ya, sehingga nanti tidak terlalu tumpang tindih, gitu kan, seperti ini, ya. Besarnya lingkaran yang di kuantitas data ditentukan terlebih dahulu dan dibuat secara bertingkat. Pada setiap tingkatan mewakili rank kuantitas data tertentu. Ya, jadi lebih rapi, ya, pakai rank F graduated circular symbol. Nah, berikutnya adalah proportional square and cube. Ini sebetulnya sama dengan proportional cycle, ya, ataupun proportional graduated tadi, apa graduated circular, ya. Cuma sekarang kita menggunakan simbolnya adalah 3 dimensi, ya. 3 dimensi. Atau pada yang bentuk proportional cycle, bentuk penyajiannya adalah merupakan bentuk 2 dimensi. Tetapi sehingga cara menghitung jari-jari pada 2 bentuk tersebut juga berlainan, ya. Jadi harus diperhatikan juga sama kalau 3 dimensi. Kalau misal dia bentuk bola mewakili 30 jari-jarinya sekian. Maka kalau untuk bola mewakili nilai 15.000, jari-jarinya harus berapa? Harus dihitung, rumusnya diperhatikan, ya. Jangan langsung 30.000, maka jarinya adalah 2, maka 15.000 jarinya 1. Enggak. Tapi kita hitung volumenya, ya. Volumenya yang harus setengah dari yang pertama. Ya. Nah, bentuk 3 dimensi ini tidak harus pakai square, juga bisa dalam bentuk kubus, ya, atau cubes, ataupun bangun 3 dimensi lainnya. Nah, ini contohnya, ya. Tapi di dalam 3 dimensi ini kalian harus ingat, ya, gambarnya benar-benar harus menimbulkan persepsi bahwa ini 3 dimensi.
ya. Ini adalah 3 dimensi, ya. Kalau ini kan efek 3 dimensinya pakai apa? Ini pakai efek cahaya ya. Jadi kalau ini benar bola kan diberikan efek cahaya, kan? Kalau dia tidak digambarkan seperti seolah-olah 3 dimensi, maka otak kita menangkap ini adalah 2 dimensi tetap, ya. Seperti itu. Oke, tadi adalah dicerminkan dalam bentuk titik, ya. Titik itu artinya bahwa setiap simbol tadi, simbol baik itu cycle, cubes atau persegi, artinya dia merepresentasikan satu titik, ya. Merepresentasikan satu titik, ya. Contoh tadi kan titik itu berarti apa? Pelabuhan, stasiun, itu adalah berupa satu titik. Nah, sedangkan kuantitas data statistik dicerminkan dalam bentuk garis, biasanya untuk mencerminkan data yang berupa suatu arah, ya, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ya. Kemudian garisnya tersebut tebal tipisnya proporsional atau sebanding dengan kuantitasnya, ya, yaitu bisa besar, jumlah atau banyak unsur yang diwakili. Ukuran interval biasanya digunakan untuk menyajikan data, sehingga pada peta tersebut selalu diberi kunci pembacaan atau legenda. Simbol-simbol garis proporsional diberi panah, ya, menandakan bahwa data statistik atau kuantitas yang dipetakan mempunyai gerakan yang tegas dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila data yang disajikan hanya menekankan pada kuantitas saja, maka tidak perlu diberi simbol panah. Peta garis juga dapat terdiri dari lebih dari satu unsur. Nah, sebagai contoh, untuk menyajikan data jumlah penumpang kereta api yang digambarkan dengan simbol garis, dibedakan menjadi 2 jenis kereta api, masing-masing kereta api cepat, ekspres, dan kereta api ekonomi. Nah, tebal garis yang proporsional dengan kuantitas penumpang dibedakan menjadi 2 macam, dan masing-masing garis tersebut tebalnya juga sebanding dengan subunsur yang diwakili. Untuk membedakan dapat disajikan dengan warna atau pola yang berlainan. Nah, kita lihat contoh, ya. Ini adalah distribusi jumlah penumpang kereta api di sebagian wilayah South Wales yang disajikan menggunakan simbol garis proporsional. Kunci pembacaannya ini, semakin tebal garis artinya bahwa penumpangnya semakin banyak, ya. Jumlah penumpang pada setiap segmen diwakili oleh tebal garis tertentu. Tebal-tebal garis tersebut mencerminkan kuantitas data yang diwakili setelah dikelompokkan atau diklasifikasikan. Untuk mengetahui proporsi tebal garis terhadap kuantitas yang diwakili dapat dibaca pada key. Nah, ini key-nya, ya. Nah, di sini setiap garis itu digambarkan per segmen. Per segmen itu berarti antar stasiun, ya. Contoh, misal di sini dari Pontypridd ke Cardiff. Oh, ternyata ini penumpangnya paling banyak dari Pontypridd ke Cardiff. Ya, seperti itu. Dari Aberdare menuju ke Pontypridd, ya, ini jumlah penumpangnya ya, sampai kalau yang kecil-kecil, misal dari sini Bridgend ke Lambridge Mayor, ya, ini kan tipis garisnya, berarti penumpangnya sedikit, ya, seperti itu. Dan kita lihat di sini antara Pontypridd dan Cardiff penumpangnya banyak, tapi di sini kita tidak melihat arahnya. Yang paling banyak itu mana? Dari Pontypridd ke Cardiff atau dari Cardiff ke Pontypridd? Nah, di sini datanya sifatnya adalah tidak melihat arahnya. Pokoknya totalnya adalah Pontypridd dan Cardiff. Tapi kalau mau melihat arahnya, maka kita bisa juga pisahkan menjadi 2. Pontypridd ke Cardiff penumpangnya berapa? Nanti kita berikan tanda panah. Kemudian dari garis yang satunya adalah dari Cardiff ke Pontypridd, maka panahnya menuju ke arah sebaliknya. Ya. Bisa juga digambarkan seperti itu, dipecah 2. Ya, sedangkan kalau total ya udah gini aja. Kita tidak melihat arah, ya. Contoh lainnya apa? Misal migrasi, kita hendak memvisualisasikan migrasi. Migrasi antar provinsi gitu. Menunjukkan jumlah migrasinya berapa orang, ya, seperti itu. Nah, tadi
kita sudah sampai distribusi kuantitas data terkait dengan garis, ya, menggunakan simbol garis. Nah, sekarang bagaimana dengan bukan menggunakan simbol garis, bukan, tapi terkait dengan garis, ya, dalam arti bahwa yang kita gambarkan nilainya itu adalah merepresentasikan suatu jalur berupa garis. Contoh di sini adalah jalur kereta dari kota ke kota, ya, dari suatu kota ke kota lain, atau dari satu stasiun ke stasiun lain, ya. Atau seperti kalau migrasi, berarti garisnya adalah dari asal ke tujuan, gitu kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat peta tematik yang terkait erat dengan area atau luasan. Dengan area atau luasan ini biasanya adalah kalau kita BPS berarti terkait dengan wilayah administrasi, ya. Kita akan menggambarkan peta di mana setiap nilainya merepresentasikan setiap wilayah administrasi. Nah, ini paling banyak jenisnya kalau terkait erat dengan area atau luasan. Yang pertama ada numerical map, peta numerik. Kalau peta numerik artinya peta kita isinya berisi angka. Kemudian ada peta dot map dan proportional cycle map. Kemudian ada shaded map atau disebut juga sebagai choropleth map. Kemudian ada isoline map, ada simbol map, ada pie chart map, serta ada histogram map. Dan bisa jadi gabungan, ya, bisa jadi gabungan. Ya, misal choropleth map digabung dengan pie chart map, atau choropleth map digabung dengan histogram map. Biasanya yang berisi gabungan itu pasti salah satunya adalah choropleth map. Ya, choropleth map bisa digabung dengan berbagai macam peta lainnya. Nah, kita lihat numerical map, isinya seperti ini. Ya, contohnya lihat ini, ini adalah kecamatan, ya. Kita lihat, ini adalah jumlah penduduk menurut kecamatan. Oh, di kecamatan mana? Jumlah penduduknya sekian, gitu kan. Nah, tapi numerical map ini kelemahannya apa? Ya sama saja dengan baca tabel sebetulnya. Malah kalau untuk wilayah yang kecamatannya kecil-kecil, angkanya malah jadi numpuk gitu kan. Kita malah kesulitan membacanya. Mendingan baca tabel sekalian daripada baca numerical map seperti ini. Ya. Nah, biasanya numerical map ini kalau mau ya digabung dengan choropleth map. Jadi jumlah penduduknya itu juga diklasifikasikan dengan warna. Oh, kalau warna merah berarti dia padat penduduknya gitu kan. Tapi untuk detailnya kita tambahkan numerical map. Kita berikan angkanya gitu kan. Nah, kalau misal si user ingin melihat lebih detail, ya kita bisa seperti itu. Ya, ini adalah numerical map. Kemudian contoh berikutnya adalah dot map. Ya. Di sini beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk mendesain peta dot atau dot map ini adalah yaitu harga satuan dot, ukuran dot, serta lokasi untuk menempatkan dot. Ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah peta kepadatan penduduk. Kita lihat di sini satu dot setara dengan 1000 person, kan? Oke, di sini tujuannya kita tidak akan melihat kuantitasnya sebetulnya. Yang kita lihat adalah persepsi atau kesan dari kepadatannya, gitu kan? Di sini, ya. Di sini satu dot memang mewakili 1000 person, 1000 orang, gitu kan? Tapi ketika kita membaca peta ini, sebetulnya kita tidak melihat nilai kuantitasnya. Tapi kita lihat, wow, ternyata Jakarta ini padat banget penduduknya, gitu kan? Lihat, ya, terlalu padat. Kita lihat, di sini bahkan antara Jakarta sampai Bandung membentuk suatu koridor yang padat, ya, padat, ya, Jakarta sampai Bandung. Ini Bandung, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini, meskipun kita harus menentukan harga satuan dot, tapi kita sebetulnya tidak melihat kuantitas di dalam peta ini, ya, tapi melihat kesan. Nah, kenapa harus dipertimbangkan harga satuan dotnya tersebut? Karena sekali lagi, kalau harga satuan dotnya terlalu kecil, artinya apa nanti? Dotnya akan semakin banyak, sehingga nanti di wilayah yang penduduknya kurang juga akan terlihat padat, kan? Yang menimbulkan kesan yang salah. Dan bagian juga kalau misal harga satuan dotnya terlalu tinggi, malah akan terlihat terlalu jarang, seolah-olah semuanya penduduknya kurang, gitu ya. Jadi di sini kita harus mencari harga satuan dot yang tepat
sehingga bisa membedakan antara mana wilayah yang padat penduduk, mana yang kurang padat penduduknya, ya, seperti itu. Kemudian ukuran dotnya juga sama, ukuran dotnya apakah terlalu besar atau terlalu kecil, itu harus hati-hati, ya. Kemudian lokasi untuk menempatkan dot, ya, apakah mau di tengah poligon? Poligon itu apa? Kan satu wilayah administrasi itu bentuknya poligon, ya, suatu bentuk area, gitu kan. Nah, sekarang dotnya itu mau ditempatkan di tengah poligon, ataukah mau di bawah, ataukah mau di samping, gitu kan. Seperti itu. Sebarannya bagaimana, ya. Nah, di sini menentukan harga satuan dot tersebut tentu adalah tidak lepas dari luasan atau areal yang dipetakan, gitu kan. Kalau wilayah areal yang dipetakannya kecil-kecil, ya maka tentu harga satuan dotnya jangan terlalu kecil, nanti terlalu padat dotnya, ya, seperti itu. Kalau wilayah yang digambarkannya adalah luas, ya, maka harga dotnya jangan terlalu kecil, ya, itu besar, ya, agar apa kembali ya. Kalau luas berarti dia, ya, kalau terlalu besar dia masnya nanti jarang-jarang, ya. Pokoknya harus seimbang lah, harus seimbang, ya. Kalian harus bisa try and error aja, coba-coba, ya, ketika membuat dot map ini. Dan berikutnya adalah menggunakan proportional cycle map. Nah, di sini, ya, ini beda dengan proportional cycle map yang tadi merepresentasikan titik. Kalau tadi kan setiap titiknya itu adalah misal adalah pelabuhan, gitu kan, pelabuhan atau stasiun atau bandara, gitu kan. Kalau di sini setiap proportional cycle map-nya adalah mewakili suatu wilayah, ya. Wilayah itu kan berbentuk luasan atau area, ya. Contohnya di sini, ini adalah jumlah penduduk menurut kecamatan, ya. Nah, ini Q-nya. Lingkarannya sebesar ini 10.000. Lingkarannya sebesar ini 25.000. Kalau ada di tengah-tengah berarti ya antara 10.000 dan 25.000, ya. Seperti itu. Sehingga di sini, ini satu lingkaran ini adalah mewakili satu area, ya, kecamatan. Nah, sehingga di sini tantangannya adalah ya menempatkan lingkarannya itu harus di mana? Biasanya berada di center, ya, berada di sentroid dari wilayah administrasi atau berada di tengah-tengah poligon. Tapi juga hati-hati, kalau poligonnya berbentuk bulan sabit biasanya, nanti si lingkarannya akan berada di luar poligon malah, ya. Misal seperti ini. Kalau wilayah kita bentuknya persegi seperti ini, misal, pasti lingkarannya akan berada di tengah sini, ya. Tapi suatu saat kalau kita ketemu suatu wilayah bentuknya seperti ini, maka nanti lingkarannya malah berada di luar poligon, ya. Nah, itu yang hati-hati, ya. Menempatkan lingkarannya, ya. Kemudian peta Choropleth, ya, atau shaded map, ya. Metode shading ini lebih sederhana, simple bila dibandingkan dengan peta dot maps. Kalau dot maps itu kan tadi ya kita harus menghitung harga satuan dotnya, kemudian ukuran dotnya serta penempatannya. Maka di sini kalau shaded map tidak perlu seperti itu. Ciri utama penyajian cara ini antara lain yang pertama, distribusi kuantitas data dalam satu wilayah dianggap sama. Kemudian kuantitas data statistik yang diwakili secara mutlak sulit diketahui karena data yang digambarkan dengan metode ini direpresentasikan dalam bentuk rasio atau persentase. Kemudian luas wilayah atau unit pemetaan sangat berpengaruh terhadap klasifikasi yang dihasilkan. Nah, ini adalah peta Choropleth, ya, menggunakan pattern kalau ini, bukan menggunakan warna, tapi menggunakan pattern, ya. Nah, kita lihat peta A, B, dan C disebut sebagai normal shading, di mana dia shadingnya menggunakan pattern, bukan warna, ya. Pada gambar A dan B, persentase lahan pertanian disajikan untuk setiap luasan grid. Jadi di sini menentukan
simbolnya adalah berdasarkan grid. Ya, ini adalah grid. Ya, misal simbolnya kalau putih polos seperti yang ini berarti nilainya antara 0 sampai 10. Ya, antara 0 sampai 10. Ya. Nah, kalau berdasarkan grid, contohnya itu nanti seperti KSA kita. KSA itu kerangka sampling area ya untuk menghitung panen ya. Itu pakai grid sistemnya ya. Pakai grid sebetulnya. Sehingga di sini kita bisa sajikan menurut grid ya. Nah, kalau grid berarti dia tidak mengikuti batas administrasi, tapi dia mengikuti grid. Nah, apa bedanya A dengan B? Oh, beda. Kalau yang A, ya, penulisan key-nya yang beda dengan B. Ya. Kalau A, kita lihat penulisan key-nya adalah seperti ini. Putih itu artinya 0 sampai 10. Yang di key yang B dan C sebetulnya sama, cuma sekarang tulisnya adalah putih, di sini 0, 10. Ya, kalau tadi kan ini tulisnya seperti ini, di setiap batas ya nulisnya. Nah, kita lihat A dan B pakai grid. Sedangkan yang C, nah ini baru pakai dia wilayah administrasi. Ya. Sehingga kalau pakai wilayah administrasi, dia mewakili seperti ini. Nah, kita lihat di sini nih. Ini kan ibaratnya sebetulnya bentuknya kan kalau kita over apa namanya? Kita tindih di sini wilayah administrasi, ini kan setaranya langsung seperti ini, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lihat sebetulnya di dalam wilayah administrasi ini ada beberapa wilayah yang nilainya sebetulnya beda. Seperti ini beda, yang di sebelah sini beda, yang sebelah sini beda, gitu kan? Tapi karena pada peta Choropleth menganggap satu wilayah dianggap sama, gitu kan, maka semuanya jadi shading yang sama, ya. Sehingga sebetulnya lebih akurat pakai sistem grid ini, ya, lebih akuratnya. Ya, tapi kalau pakai wilayah administrasi juga yang nggak masalah, ya. Kalau kita mau justru analisis kita melihat menurut wilayah administrasi. Kelemahannya kalau kita pakai grid ya kita nggak tahu lokasinya, gitu kan. Juga untuk analisis per kabupaten atau per wilayahnya juga sulit, ya. Seperti ini. Penulisan keterangan atau kunci pada peta dapat disajikan dengan pada batas kelas seperti pada peta A atau dituliskan seperti pada peta B dan C. Ya, nulis key-nya. Nah, ini contoh Choropleth. Ya. Ini menurut kecamatan juga. Ini menurut kecamatan. Ya. Jadi di sini kita lihat satu warna itu mewakili satu kecamatan. Ya, kita lihat nah, Jakarta kepadatan di dalam kecamatannya itu yang paling tinggi. Ya. Ini adalah Choropleth map. Berikutnya adalah peta isoline atau isoritmik. Peta isoline adalah peta yang menyajikan harga numerik untuk distribusi yang kontinu dalam bentuk garis yang terhubung pada suatu nilai yang sama. Beberapa contoh peta isoline, bukan contoh sih, jenisnya. Ya. Beberapa jenis peta isoline adalah sebagai berikut. Ada peta isotherm, itu adalah peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki temperatur udara yang sama. Ada isogon, memiliki deklinasi magnetik yang sama. Isohier, itu curah hujan yang sama. Isobar memiliki tekanan udara sama dan isobat memiliki kedalaman laut sama. Jadi peta isoline ini biasanya terkait dengan cuaca memang, ya, terkait dengan cuaca dan iklim, ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah isotherm, ya. Kita lihat, ya. Setiap garis ini merepresentasikan wilayah yang memiliki suhu yang sama. Yang tepat di atas garis ya, tepat di atas garis itu berarti memiliki suhu yang sama. Contohnya garis ini, ya. Nah ini garis yang saya tunjukkan. Ini adalah suhunya 85 tepat, berarti sepanjang garis ini.
Tapi kalau lokasinya ada di sini, ya, bentar. Nah, berarti kalau yang lokasinya ada di sini kotanya, maka berarti dia suhunya adalah antara 85 dan 10. Gitu bacanya. Ya. Kalau kotanya ada di sini, berarti kota tersebut memiliki suhu antara 80 sampai 85. Tapi kalau misal berada di sini, tepat di atas garis, artinya ya dia berada 80 derajat. Ya, seperti itu. Oke, ini isoterm. Ya. Nah, membuat peta isoterm agak sulit. Ya, kalau untuk kita data statistik BPS ya akan sulit menggunakan isoterm ya. Karena untuk cuaca juga dia harus mengambil sampel. Sampelnya adalah setiap wilayah. Titik-titik-titik, banyak titik diukur, kemudian nanti dibuat peta isotermnya. Ya. Nah, ini adalah jenis peta lainnya. Peta yang terkait dengan luasan peta lainnya. Yang pertama adalah simbol map. Ya, simbol map itu berarti menggunakan simbol. Contohnya ini menggunakan emoji. Ya. Menggunakan emoji. Ya. Satu simbol sama dengan 10 primary school. Ya. Sehingga misal di kecamatan sini, ini apa ini? Kecamatan apa? Cakung. Ya. Bukan, Cakung. Cakung ini apa? Daerah Jakarta Utara itu saya lupa. Yang berarti di sini ada 40 sekolah dasar di sini. Ya. Kemudian di sini adalah pie chart map. Ya, isinya adalah pie chart. Ya. Tapi di mana pie chart itu, satu pie chart itu merepresentasikan satu wilayah. Ya. Merepresentasikan satu wilayah. Ya. Kemudian juga bisa gunakan histogram map. Histogram map itu punya di sini menggunakan bar chart ya, sebetulnya di mana bar chartnya itu bisa bentuk histogram, bisa bentuk second bar, bisa bentuk bar chart biasa ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau di gambar ini contohnya apa? Ini second ya, stack bar ya, program lebih tepatnya ya, tapi ini adalah stack bar ya, stack bar map. Nah, ketiga jenis peta ini biasanya bisa digabung dengan choropleth map ya. Choropleth map itu karena dia menggunakan pewarnaan setiap wilayah ya, makanya dia bisa digabung dengan menggunakan peta lainnya ya biasanya. Ya, kalau choropleth map. Bagaimana cara buat petanya? Ya, nanti menggunakan QGIS ya. QGIS. Saya nggak tahu kira-kira minggu depan apakah harus dipraktekkan atau tidak, karena kayaknya kalau hanya dalam satu pertemuan kurang kalau kita praktek pakai QGIS ya. Ya paling nanti saya kirim apa namanya step-step untuk membuat peta-peta ini ya, kalau bisa ya. Khususnya yang choropleth map, karena BPS itu paling banyak menggunakan choropleth map ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut dengan materi ketiga yaitu infografis. Nah, infografis ini adalah sesuatu yang sering kalian buat juga nanti kalau di BPS ya. Infografis. Jadi publikasi BPS itu tidak selalu dalam bentuk buku, tapi selalu dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk leaflet, pamflet gitu kan. Sehingga di sini harus kalau bentuknya pamflet, leaflet dan poster, maka dia menggunakan infografis. Infografis itu adalah suatu apa namanya? Suatu graf yang sifatnya lebih padat gitu kan, memuat informasi dan lebih menarik perhatian. Ya, sifatnya seperti itu. Apa sebenarnya infografis? Ya. Infografis itu adalah kepanjangan dari atau kependekan dari information graphics sebetulnya. Ya. Infografis adalah suatu representasi visual dari informasi, data ataupun knowledge. Ya. Nah, infografis ini menyajikan informasi yang kompleks
tapi secara cepat dan jelas, ya. Jadi kita harus punya sense bagaimana menjelaskan, bagaimana menggambarkan informasi yang kompleks dalam cara yang padat, jelas, dan cepat, gitu kan. Nah, itu tantangan di dalam membuat infografis. Infografis semakin populer karena mereka bisa menyediakan informasi yang kompleks secara secara ringkas, gitu kan, menggunakan tampilan visual yang menarik, ya, menggunakan tampilan visual yang menarik. Sehingga apa keuntungan kita menggunakan infografis? Ya, yang pertama adalah infografis menyajikan variasi data elemen, ya, present a variety of data elements together to create a powerful visual impact. Dia menyajikan sejumlah data elemen secara bersama sehingga menghasilkan suatu efek visual yang powerful, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan awareness and attract interest, ya, meningkatkan kesadaran orang terhadap informasi yang ingin kita sampaikan serta menarik perhatian, ya. Karena ingat, infografis itu menggunakan simbol-simbol yang menarik, ya, seperti itu. Kemudian present data in a more powerful way than text only, ya, menyajikan data dengan cara yang lebih powerful dibandingkan dengan text only. Bahwa infografis itu adalah kreativitasnya sangat terbatas, ya, membuat kreativitas. Misal biasanya kalau standar kan kita menggunakan bar chart seperti ini, gitu kan, bar chart. Tapi di dalam infografis kita bisa menggunakan ilustrasi gambar, ya. Misal ini adalah inflasi pakai bar chart. Tapi nanti kalau di dalam infografis ya kita gambarkan, kita ganti, misal pakai gambar kantung uang ini, tulisan RP, kemudian kalau dia inflasinya naik berarti kantung uangnya makin besar, pakai RP, gitu kan. Digabung dengan line chartnya itu juga dibuat menarik, dia tidak hanya berupa garis biasa seperti di sini, maka kalau di sini mungkin digambarkan gitu kan, pakai 2 dimensi diakhiri oleh panah, seperti itu. Jadi lebih menarik, gitu kan, untuk infografis, ya. Nah, di sini tips untuk membuat infografis itu pertama sebenarnya membuat infografis itu adalah kalian perlu kreativitas, ya. Perlu kreativitas. Kalian mau bagaimana? Misal jumlah penduduk nggak pakai bar chart, ya, tapi jumlah penduduk pakai gambar orang. Satu gambar orang seperti ini. Nah, satu orang ini adalah mewakili 10.000 misal. Sehingga nanti kalau jumlah penduduknya 50.000 akan ada 5 gambar orang, gitu kan, seperti itu. Ya, itu adalah bar chart. Itu adalah infografis. Jadi kalian bisa bebas, ya, menggunakan simbol apapun di sini, ya. Bisa bebas menggunakan simbol apapun jumlah penduduk. Cuma yang hati-hatinya adalah merepresentasikan simbol tersebut, ya. Contoh, misal kemarin waktu beberapa tahun yang lalu PKL, ya, kakak tingkat kalian yang sekarang sudah lulus, ya, itu menggambarkan tentang nelayan, gitu kan. Dia membuat infografis. Tahukah Anda bahwa dari 100 nelayan ada 5 nelayan wanita, gitu kan. Dia gambarkannya, infografisnya itu dia gambar ada 9 gambar laki-laki seperti ini, ya, 9, dan terakhir 1 gambar wanita. Wanita itu berarti dia pakai rok di sini, ya, wanita. Berarti kan ini ada 9 laki-laki, 1 wanita. Padahal yang dia maksud, dia menjelaskan penjelasan di bawahnya, dia bilang adalah 5 dari 100. Nah, ini yang saya kritik, gitu kan. Loh, yang kalian gambar ini 1 dari 10 loh, bukan 5 dari 100, gitu kan. Sehingga gambar kalian itu menyesatkan, gitu kan. Membacanya jadi 1 dari 10, gitu kan.
ada 10 gambar orang, 1 wanita, 9 laki-laki, gitu kan. Nah, itu nggak boleh seperti itu, ya, harus dicegah. Ya, kalau mau akurat, ya harusnya nanti di sini gambarnya adalah ada 9,5 laki-laki, biasanya kan gambar yang laki-laki satunya terakhir ya setengah aja, laki wanitanya juga setengah, gitu kan. Tapi mereka maksa biar gambarnya utuh, jadinya 1 wanita, 9 laki-laki. Saya bilang itu menyesatkan, nggak boleh menggambar infografis seperti itu, ya. Nah, sekarang tips untuk menggunakan infografis. Yang pertama adalah putuskan dulu apa yang mau disampaikan, ya. Pesan apa yang mau disampaikan, ya. Isi dari infografis kita itu apa, gitu kan? Kita putuskan dulu. Kemudian yang kedua, dalam membuat infografis, kita gunakan kombinasi teks, figure, graphs, and pictures. Ya, jadi kita gunakan kombinasi teks, figures, ya, graphs, and pictures. Figures itu yang berarti gambar sesuatu, gambar orang, gitu kan. Kalau pictures ya mungkin sebagai latar belakangnya, gitu kan. Yang ketiga, communicate only one main story in each infographic. Satu infografis adalah satu tema, ya, kalau bisa, ya. Satu infografis adalah satu tema, ya. Kalau temanya pertanian, ya pertanian saja, ya. Industri, ya industri saja, ya. Seperti itu. Nah, sekarang tipe infografis, ya, untuk menyajikan data. Pertama ada tipe flowchart, tipe timeline, tipe versus, dan tipe by number. Kemudian ada tipe data visualization. Nah, yang tipe flowchart itu adalah lebih ke information visualization sebetulnya. Dia menampilkan informasi, ya, sebetulnya. Seperti ini, are you happy, gitu kan? Yes, no. Jika yes, keep doing whatever you are doing. Jika no, do you want to be happy? Yes, change something. Jika tidak, ya keep doing whatever you are doing. Ya. Atau seperti ini. Ini adalah alur permohonan informasi. Ya, biasanya adalah ini menceritakan prosedur. Demikian juga yang kanan, itu juga berupa prosedur, tata cara pendaftaran gugatan online. Jadi yang tipe flowchart ini biasanya berisi informasi, ya, berisi informasi, berisi suatu prosedur biasanya. Kemudian tipe yang timeline, ya berarti dia berisi sejarah, ya. Sejarah. Contoh ini adalah sejarah diplomasi Indonesia, ya. Ini adalah tipe timeline. Kemudian ada tipe versus infographic. Nah, tipe versus tujuannya adalah untuk membandingkan dua hal, ya. Membandingkan dua hal. Contoh, ya. Perbandingan jumlah kursi perempuan DPR RI hasil pemilu 2009 dan pemilu 2014. Ini membandingkan 2 titik waktu, ya. Membandingkan 2 titik waktu. Kalau yang sebelah kanan, ini membandingkan 2 hal, 2 merek handphone, ya. Nah, ini adalah versus. Kalau untuk data kita BPS ya bisa, itu untuk membandingkan antara 2 titik waktu, misalnya itu bisa buat BPS. Misal menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia antara tahun 2020 dengan tahun 2010, gitu kan? Nanti dilihat angka partisipasi sekolahnya di 2 titik tersebut, perbandingannya bagaimana, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau tipe versus adalah membandingkan 2 hal, ya. Kalau BPS ya paling bisa membandingkan 2 titik waktu, ya. Seperti itu. Kemudian by the number infographics. Nah, ini berisikan statistik deskriptif biasanya, ya. Berisi statistik deskriptif berupa ya berupa angka, ya, isinya, ya. Contoh, rekrutmen CPNS 2018 dalam angka, ya kan? Ini berisi angka yang merupakan fakta, ya, ya. Seperti ini, misal Asian Games 2018 dalam angka, jumlah atlet ada berapa, negara yang ikut serta ada berapa, ofisialnya ada berapa, cabang olahraganya ada berapa, dan lain-lain.
ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau visualisasi data ini lebih kompleks visualisasi data, tapi ini lebih mengarah ke scientific data sebetulnya, scientific visualization ya. Kan visualisasi data tadi di awal kita sudah jelaskan ada 3 jenis ya. Information, visualization, scientific visualization, serta analitik ya. Oke, di sini kita lihat ini contohnya. Maka di sini ini adalah data visualization. Ini lebih kompleks ya, seperti itu. Nah, kalau kita BPS ya paling 2 hal ini yang paling sering, yaitu by the numbers infographic versus juga bisa ya sebenarnya, versus BPS juga bisa ya. Kemudian by the number infographic sama data visualization ya. Nah, kalau data visualization bedanya dengan by number apa? Kalau yang data visualization itu lebih komprehensif ya, lebih lengkap, tidak hanya bicara jumlah ya, tapi bicara tentang sebaran, bicara tentang parameter rata-rata, standar deviasi, kemudian pola ya. Nah, itu adalah data visualization ya. Nah, langkah untuk membuat infografis yang efektif. Yang pertama adalah identifikasi target audiens. Ini penting ya. Target kalian membuat infografis siapa? Generasi milenial, Gen Z, ataukah boomer? Ingat ya, kalau boomer kan senangnya yang masih klasik-klasik gitu kan. Kalian harus buat infografis yang sederhana, klasik ya. Sedangkan kalau milenial gitu kan, kalian harus yang menarik ya, yang rame, warna-warni gitu kan, seperti itu ya. Jadi identifikasi target audiens juga penting. Kalau target audiens kalian adalah pemerintah kabupaten gitu kan, Pemda, ya tentu harus formal ya infografisnya ya. Kemudian yang kedua, putuskan apa yang mau diceritakan di dalam infografis tersebut ya. Itu temanya apa infografisnya. Kemudian yang ketiga, tentukan data mana yang mau digunakan ya. Berarti misal kita temanya mau perkembangan industri di kabupaten. Nah, maka di sini kita pilih ya. Biasanya kan data kita sudah ada. Ya, misal data dari daerah dalam angka. Kita kira tabel mana nih yang mau kita jadikan infografis. Gitu kan kita pilih ya. Dan yang keempat, tell your story simply. Ceritakan atau buatlah penjelasan tentang grafik yang dibuat itu secara sederhana mungkin. Jangan terlalu panjang lebar ya. Highlight bagian-bagian yang penting ya. Biasanya apa highlight bagian yang penting adalah biasanya ya ceritanya adalah yang terbesar, yang terkecil ya. Kemudian misal kalau ada fenomena penyimpangan yaitu yang di highlight begitu ya. Nah, langkah pertama, identify your target audience ya. The first critical piece of developing infographic adalah ya satu hal kritis ya yang penting itu adalah select your audience. Tentukan kira-kira target kita untuk siapa infografis yang kita buat ya. Seperti itu. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian langkah kedua, decide what story to tell ya. Along with your audience, you need to decide what story you want to tell them through the infographic. Consider what you want to say in light of what interests your audience by thinking about the following question. Jadi di sini panduannya adalah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Untuk menentukan apa yang mau kita beritahukan, yang mau kita informasikan. Pertanyaan pertama, what am I trying to tell my audience or what is my goal? Apa tujuan kita dulu ya. Apa tujuan kita? Yang kedua, how can I be helpful to my audience? Apa yang bisa saya bantu kepada target infografis kita? Ya. What would my audience reaction be and why? Kira-kira bagaimana reaksi dari audiens target kita dan kenapa? Yang keempat, how can I make my message relevant to my target audience? Gitu kan?
Nah, misal contoh, di step 1 kita sudah memutuskan audiens kita adalah Pemda, gitu kan. Berarti di sini tujuan kita apa? Pertama tentukan tujuan kita. Tujuan kita ingin menggambarkan perkembangan industri di kabupaten, gitu kan. How can I be helpful to my audience? Oh, saya bisa menyajikan informasi buat bupati sehingga bupati bisa mengambil kebijakan, gitu kan. What would my audience reaction, gitu kan? Kira-kira bagaimanakah reaksi bupati nanti kalau kita buat infografis di sini? Nah, maka infografisnya kita harus telaah, gitu kan. Kalau yang kita sajikan itu adalah malah wah, nanti bupati marah nih kalau kita sajikan data ini, gitu kan. Sehingga kita harus pilih-pilih, gitu kan. Ingat, berbeda dengan kalau buku kan sifatnya general, nggak masalah, gitu kan. Kalau audiens kan targetnya khusus, gitu kan, seperti itu. Kemudian, how can I manage ya? Ya, kan kalau target kita adalah bupati, ya berarti informasinya adalah informasi yang dibutuhkan dalam membuat kebijakan, ya seperti itu. Step ketiga, determine, tadi sudah dijelaskan, kita pilih datanya dari daerah dalam angka, kira-kira data mana yang mau kita pakai, ya seperti itu. Dan yang keempat, tell your story simply, ya, berceritalah secara sederhana, ya intinya seperti itu. Dan ini penting, don't do this, ya jangan lakukan ini ketika melakukan atau ketika membuat infografis, ya. Itu pertama adalah menggunakan graf untuk membuat suatu impresi, yaitu membuat seolah-olah datanya menjadi bagus, misal. Ya. Bagaimanapun, kita harus membuat infografis itu menarik tanpa memanipulasi data, tanpa membuat impresi palsu. Ya. Tanpa membuat impresi palsu. Contohnya, kita lihat, ini adalah 2 buah grafik. Ini adalah grafik angka yang sama. Ya. Ini adalah 2 buah grafik dengan angka yang sama. Tapi menarik yang mana? Kalau misal ini adalah tentang PDRB, gitu kan? Kalau ini tentang PDRB, tentu yang gambar yang kiri menarik. Wah, PDRB kita meningkat pesat, gitu kan? Kalau kita sajikan yang kanan, loh, kok PDRB kita datar ya? Padahal angkanya sama ini, ya, angkanya sama. Atau kalau misal grafik ini adalah inflasi, ya, berarti dalam arti sumbu Y-nya itu adalah persentase inflasi, gitu kan? Maka tentu yang menarik malah yang kanan. Wah, inflasi kita datar. Tapi kalau kita sajikan pakai yang kiri, kalau waduh, inflasinya tinggi nih. Padahal sama, gitu kan? Nah, sehingga di sini kita sebagai statistisi janganlah membuat impresi seperti ini. Tampilkan apa adanya. Ini dua-duanya salah, ini dua-duanya, ya. Yang pertama salahnya apa? Dia grafiknya tidak mau, ya, impresi agar seolah-olah melonjak tajam. Ya. Sedangkan kalau yang kecil, yang kanan juga dia sumbernya ranknya terlalu lebar antara 0 sampai 1800, padahal datanya adalah maksimumnya nggak sampai 200, gitu kan. Tapi dia buat sampai 1800, jadi terlihat seolah-olah datar. Ya, wajarnya ya ini sumbu Y-nya adalah ya 0 sampai 300 lah, masih wajar, ya. Sehingga nanti impresinya ya normal, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, the semi-attached figure, ya. Yaitu mengenai dengan sesuatu hal yang tidak relevan sebetulnya. Misal kalau iklan kan bilang kan 15% dari CEO mengendarai kendaraan merek Buick, gitu kan. Padahal ya sowot gitu, ya. Emang kenapa kalau CEO bawa mengendarai mobil Buick, gitu kan? Oh, nggak ada pengaruhnya, tidak menunjukkan kualitas mobil kan sebetulnya, gitu kan? Apakah karena CEO banyak yang pakai Buick, terus kita harus pakai Buick juga, gitu kan? Kan enggak, gitu kan? Kalau di data statistik, misal seperti ini, mengaitkan dengan agar data kita tidak terlihat jelek, ya, angka kabupaten tidak terlihat jelek, maka dibandingkan dengan kabupaten yang lebih jelek, gitu kan? Jadi seolah-olah ada temannya, gitu kan? Seperti itu.
Ya, oh ternyata masih ada yang lebih jelek kok, gitu kan. Nah itu nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus netral, ya. Dan yang ketiga adalah post hoc fallacy, ya. Nah ini adalah secara tidak benar, ya, mengkorelasikan antara dua hal yang sebenarnya tidak berkorelasi, ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, contoh-contoh ini, ya. Ini adalah spurious correlation, korelasi palsu, ya. Kita lihat contohnya, ya. Yang grafik pertama, tuh lihat. Jumlah orang yang tenggelam karena jatuh ke kolam renang berkorelasi dengan film Nicolas Cage yang muncul. Kita lihat, sangat berintip kan grafiknya. Apakah berarti kita mengatakan film Nicolas Cage mengakibatkan banyak orang tenggelam? Kan enggak, ya, seperti itu. Kemudian yang grafik kedua, jumlah mobil merek Jepang yang terjual berkorelasi dengan jumlah bunuh diri. Ya, kita lihat. Ternyata dari grafik kelihatan berkorelasi, gitu kan. Tapi ya sebetulnya secara logika apa hubungannya, gitu kan, antara penjualan mobil Jepang dengan angka bunuh diri, gitu kan. Nggak ada kaitannya secara logika. Ya. Seperti itu. Jadi itu harus hati-hati, ya. Oke, sampai di sini, ya. Materi kita sudah jam 10. Oke, sudah habis waktunya. Pas, ya. Oke, karena sudah habis waktunya, pertanyaannya di hold saja dulu, nanti di pertemuan berikutnya, ya. Nah, sekarang untuk responsi saja dulu. Responsinya silahkan dicatat. Nah, ini aja nih. Sebutkan, siap dicatat? Sebutkan dan jelaskan secara singkat, ya, 4 bentuk penyajian pada peta tematik distribusi kuantitas data yang dicerminkan dalam bentuk series of point. Ya. Sebutkan dan jelaskan 4 bentuk penyajian peta tematik, ya, yang dicerminkan dalam bentuk series of point atau yang terkait dengan series of point. Ya. Saya beri clue-nya, ya. 4 itu adalah apa? Yang pertama repeated symbol, yang kedua proportional cycle, yang ketiga rank of graduated circular symbol, dan yang keempat adalah proportional spares and cube. Ya, 4 bentuk penyajian pada tipe peta tematik distribusi kuantitas data yang dicerminkan dalam bentuk series of point. Ya. Ada repeated symbol, proportional cycle, rank of graduated circular symbol, serta proportional spares and cube. Silakan kalian tinggal jelaskan berarti. Ya, jelaskan semampunya. Oke, itu saja responsinya. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ya silakan untuk